Ya, selamat pagi. Siapa yang udah selesai mengisi? Hah? Belum semua kah? Mengisi form evaluasi dan juga kehadiran. Hah? Ini Rido, profilnya cakep sekali. Ya? Itu maksudnya apa, Rido? Rino Sigit Pramono, arsitek. ECAFT, arsitek. Ya. Maksudnya apa, Rino? Bisa jelaskan kah? Itu anime, sister. Apa? Itu apa itu? Itu karakter. Karakter. Nah, karakter bagaimana? Yang pakai topi itu karakter apa itu? Itu karakter yang bisa melar, karet. Oh, Itu karet. ya Heeh. karet yang itu yang hijau itu asistennya, apa kayak tangan kanannya dia gitu. Heeh. Terus maksudnya apa? Karakter karet yang bisa melar itu maksudnya apa? Oh, itu anime, sister. Itu kayak kartun Jepang gitu. Heeh, kartun Jepang. Terus dengan profil seperti itu dia punya karakter bagaimana? Yang kamu tadi ngomong melar itu maksudnya bagaimana? Hmm? Gimana, Rino? Hmm? Ini. Sebentar, sister. Nih berisik Heeh. tadi. Heeh. Ini mungkin saya mute dulu nih yang tidak omong. Ya, ya sudah. Ya, kan tentu profil itu menunjukkan suatu karakter ya, karakter pribadi ya. Itu kan maksud kartun kan begitu ya. Oh ya, Misalnya kalau pewayangan misalnya Semar itu karakternya gimana, Petro oh karakternya ya, gimana gitu ya. Nah, iya. ini namanya apa itu yang pakai topi? Itu karakternya itu namanya Luffy, sister. Luf, Dia itu Luf, bukan, ya Luffy ya. Luffy. Dia lebih lebih ke namanya cara apa namanya berteman. Jadi kayak apa mencari teman tuh mudah sekali. Jadi semua orang tuh bisa tertarik sama dia gitu. Terus, Mudah tapi sekali menarik pertemanan gitu. Jadi uh-uh, hubungan baik gitu. uh-uh. Eh, Terus habis itu kalau sudah pertemanan dia bagaimana jadi karakternya? kayak punya koneksi banyak gitu loh. Jadi Uh-uh, kayak informasi apa nanti jadi mempermudah gitu, mm-mm. begitu. Tapi hal positif atau negatif dari dia apa? Luffy itu Hal positifnya tuh eh, ramah. namanya ya dia ramah. Jadi kayak berteman, namanya Mm-mm, berteman mm-mm, berarti positif, bukan mm-mm. kalau negatif kan itu kan musuh berarti kan. Uh-uh. Terus Nah itu dia tuh membuat sekelilingnya itu menjadi gembira, menjadi gembira gitu, bukan bukan cuman bukan apa bukan tegang. kesedihan apa Uh-uh. apa permusuhan, dia malah lebih ke pertemanan, jadi kayak hubungan baik gitu. Mm-mm. Terus Nah gitu. asistennya yang hijau Eh, asistennya. Kenapa ya matanya satu tertutup? dia itu apa yaitu apa ya waktu itu kalau tidak salah eh, dia waktu mau kalau tidak salah itu pas waktu latihan dia itu kan pendekar pedang itu Mm-mm. pendekar pedang ya pas latihan Mm-mm. dia harus kehilangan matanya untuk apa namanya bisa melawan musuhnya bisa melawan eh, lawannya yang lebih kuat gitu. Uh-uh. Tapi Oh, ya emang itu apa merelakan matanya gitu. Ya begitu.
Namanya? Tapi dia memang namanya kalau di anime namanya Zoro. Jadi Zoro. pendekar pedang itu. Zoro, ya. Ya, Tapi dia setia nggak sebagai asistennya Luffy? Dia setia nggak sebagai asistennya Luffy? ya itu setia banget. Setia banget. Jadi Heeh. sampai apa? Ya, jika itu dia kan ini kan ceritanya kan tentang bajak laut, Suster. Mm-mm. Mm-mm. Ya, bajak laut jika apa kaptennya itu ada masalah dia yang menghadapi duluan. Mm-mm. Jadi tidak kaptennya secara langsung tapi dia yang menghadapi duluan. Mau sakit, mau menang atau kalah, dia maju duluan gitu. Oke. Ya pokoknya yang berhadapan duluan dengan musuhnya itu. Jika dia menang, ya kaptennya tidak perlu bertarung gitu. Tapi kalau kalah, ya Baru kaptennya. kaptennya angkat tangan, turun tangan ya, turun tangan gitu. Iya. Ya, sebetulnya karakter yang kamu ceritakan ya tadi ya itu merupakan karakter Gitu, sebagai Suster. pengikut Kristus juga, toh? Bukan? Hah? Sebagai pengikut Kristus harus seperti Luffy membawa kegembiraan, ya toh? Tapi sebagai pengikut Kristus juga bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab, rela berkorban demi iman, begitu ya. Kenapa saya tanya? Tapi sebetulnya itu merupakan karakter sebagai pengikut Kristus, dan kita diharapkan sebagai pengikut Kristus seperti itu, ya, di tengah-tengah, di sekitar kita, ya. Tidak perlu harus nanti di antara orang-orang seiman atau tidak seiman, tapi semua, ya. Oke, bagus, terima kasih, ya. Ya, Suster, terima kasih, Suster. Ini kamu sepertinya sedang ibadat, ya? Iya, benar, Suster. Hampir apa? Sebentar lagi mau ibadah, ini ada Ya. latihan sebentar gitu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Terima kasih, ya. Ada yang lain? Aurelia, kenapa tutup mata? Profil kamu tutup mata, Aurelia. Tutup muka, ya, tutup muka. Tutup muka. Oh, Aurelia. Atau Maria dulu. Ada, Bu. Kamu sepertinya pengen omong, Gimana, Maria? Kamu ada di mana? Ada di mana, Maria? Ini ada kegiatan makrab ini, Bu. Apa itu makrab tuh? Makrab, Ibu, malam keakraban. Oh, malam keakraban. Berarti sejak tadi malam? Dari kemarin, Ibu. Dari kemarin. Di mana? Di hutan Tinjumoyo, Ibu. Oh, bagus, Sama kelompok apa itu? Komunitas dari asal daerah, Ibu. Kamu daerah mana? Daerah NTT-ND. Berarti di situ orang NTT-ND semua, ya? Iya, Bu. Salam, ya. Salam Ya, untuk Bu. mereka. Baik. Kamu tidak ada profil, ya. Tapi kamu boleh bicara apa yang ingin selama ini yang kamu mengalami pelajaran agama itu bagaimana, menurut kamu, Ya, kalau menurut saya pelajaran agama itu kan waktunya di hari Minggu, ya, Bu. Jadi kan hari-hari lain udah kuliah dari hari Senin sampai hari Kamis. Kamu pengennya libur. Ya, hari Minggu yang seharusnya ada kegiatan lain selain kuliah disempatkan waktu untuk
untuk kuliah dulu begitu, Ibu. Tapi sebetulnya kuliah agama apakah sungguh kuliah yang apa? Yang sulit atau juga bisa termasuk sebagai kegiatan rohani juga menurut kamu? Kalau agama itu bukan hanya kuliah tapi juga apa ya? Sharing pengalaman, ya toh? Pengalaman Memperkaya, gitu. memperkaya. Jadi sebetulnya kamu nggak usah, aduh kuliah, kan kuliah itu kan, wah harus dengar, harus ini, enggak juga, ya kan? Jadi Ya, Bu. bisa 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 include ya, bisa termasuk di dalam suatu kegiatan santai, kegiatan rohani ya yang mengembangkan pribadi kita. Bukan begitu? Hah? Ya, Bu. Ya, Suster. Apa? Kurikulum kuliah saya kan juga nggak berat-berat yang harus ini, tapi kan justru kurikulum yang mengembangkan pribadi kita sebagai pengikut Kristus ya. Ya, Suster. Jadi kan saya harapkan nanti di akhir kuliah itu kalian sungguh lebih mantap sebagai seorang Kristiani ya. Ya, Itu Suster. ya. Jadi nggak usah takut, wah nanti dapat C, dapat E gitu enggak. Jadi saya juga tidak paksa, oh harus sum nanti didaftar betul ya. Enggak juga ya. Tapi yang itu apa? Evaluasi itu memang harus kamu masukkan. Tetapi kan tidak saya berikan hanya waktu Zoom saja, atau di grup juga saya berikan sehingga kamu bisa ngisi ya. Itu batasnya sampai UAS tertulis ya. UAS tertulis kita nggak Zoom lagi, ini Zoom terakhir ya. UAS tertulis itu kamu tinggal isi saja dan masukkan jawabanmu ke dalam Google Classroom, yaitu kayak UAS itu ya, nulis di kertas folio, nanti di sisi kanan kamu kasih nama, prodi, name, begitu. Ya. Kalau pakai ketik bisa nggak, Suster? Kenapa kok ketik? Kan masalahnya begini, kalau nggak salah kalau UAS ya boleh, tapi jangan lupa itu apa? Nama, name, prodi ya, prodinya apa? Karena ini kan gabungan saya, ya. Sudah, Suster, aku udah kumpul tadi malam pakai ketik masalahnya. Oh, sudah, tidak apa-apa. Boleh, ya. Suster, terima kasih. Ya, oke, ya. Oke, salam untuk teman-teman Ende ya. Saya Ya, kangen Ende jadinya. Balas, Bu. Ayo, ya. Ini orang apa tuh? Ende itu namanya apa tuh? Kok saya jadi lupa. Unpor pernah ngajar di Unpor kan, Bu ya? Iya, 3 tahun saya di Unflor, ya. Sekarang juga masih kontak-kontak dengan Unflor. Kapan itu? Hari Minggu lalu saya masih ketemu dengan Pak Lori Gadijo. Pak Lori Gadijo pas ke Semarang. Pas ke Semarang ngobrol-ngobrol. Sekarang malah mau saya kerjasama antara Untak dan Unflor. Bagus toh? Ya. Ya. Salam untuk semua ya. Ya, Bu. Oke. Lainnya siapa yang mau ini? Yang lain? Tadi Aurelia, mana Aurelia? Saya pengen Aurelia berbagi. Kenapa profilnya pakai tutup muka? Sebetulnya udah kemarin saya lihat ya. Iya, Suster. Kenapa? Profil itu bukan kamu toh? Itu foto saya dulu waktu SMK. Kok rambutnya cakrek gitu semua. Itu apa maksudnya? Kamu SMK apa dulu? Dulu saya SMK Kimia Industri Teresiana Semarang, Suster. Oh, sekarang terus di teknik kimia ya? Iya, Suster, betul. Kenapa kok tutup muka? Kamu punya harapan atau maksud apa?
Agak bingung. Agak bingung. Iya, Heeh. Waktu itu mau foto, tutup muka aja begitu. iya, kayak langsung kepikiran gimana kalau posenya tutup mata aja gitu. Terus rambutnya cekrek gitu. Iya. Iya, Terus kamu berpikir kalau kamu lihat profilmu itu seperti apa? Kira-kira karakter apa yang ingin kamu ungkapkan? Hmm? Hah? Pokoknya eh, fun pengen aja. Pengen. lebih kayak lebih percaya diri aja gitu sih, Suster. Soalnya maksud saya foto tutup mata tuh menggambarkan kayak saya tuh kayak segitu nggak percaya dirinya gitu loh. Nah, dengan saya ngelihat foto saya yang kayak gitu, saya jadi kayak ngerasa berarti harus lebih percaya diri lagi kayak gitu. Jadi mau jalan tidak usah harus melihat gitu. Iya, betul. Maksudnya nggak Ah, usah harus takut dengan ya. apa-apa gitu. Kan kalau jalan maunya pasti toh, ya kan? Oh, saya jalan ke depan, itu jalannya benar. Tapi kalau tutup mata, menyerahkan diri pada Tuhan. Begitukah? Iya, betul, Suster, kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi bisa dilihat negatif, bisa dilihat positif, ya toh? Iya, betul. Positifnya adalah itu simbol dari saya mau menyerahkan kepada Tuhan. Saya tidak perlu lihat, ya toh? Tapi kalau negatif itu kan bisa saya saya takut atau saya tidak mau lihat kamu, itu negatif ya. Jadi sisi negatif positif ya. Nah, baik, 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 baik. Lainnya, Anastasia Eldamita, itu profilnya apa itu? Lagi seolah-olah kayak candid gitu, Suster. Lagi Kayak apa? lihat bawah. Candid. Candid itu apa? Foto lagi benerin rambut tiba-tiba difotoin sama temen gitu. Itu kamu? Iya, Itu pakai apa itu? Hah? pakai masker. Pakai masker? Sebentar, kok saya nggak begitu lihat Kamu menghadap kemana itu? Ke Serong, Suster. Ke samping. Ke samping. Iya. Itu rambutmu seperti disanggul begitu? Bukan, saya urai ke belakang pakai tangan. Oh, ya, 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 ya. Iya, Pakai masker. Kamu menghadap ke kanan ya? iya benar. Terus maksudmu apa itu? Maksud dari foto itu ya ingin, kan pertamanya kan tiba-tiba teman foto terus kok bagus hasilnya, terus diulang, ya udah gitu. Suster juga Kamu ingin kamu melihatkan pemandangan. merasa bagusnya di mana? Bagusnya di Di apa? Itu kan pemandangan kamu walaupun nggak kamu kelihatan kamu juga. senang itu kan berarti aku senang dengan itu bisa mewakili diriku begitu kan? Iya, Nah, yang kamu sekarang bisakah kamu bagikan mewakili dirimu yang kamu maksudnya yang bagaimana begitu? yang pertama saya senang difotoin karena hasilnya bagus dan ya kepuasan diri sendiri aja sih, Suster. Bagus karena ada kombinasi pemandangan. Itu kamu Iya, sedang di mana itu? di Jogja. Di pantai atau di apa itu? Bukan di sawah itu, Suster. Oh, sawah. Di Iya, jalan, kamu di jalan terus pas ada sawah iya begitu. betul. Berarti kan kamu ingin menunjukkan betapa indahnya ciptaan Tuhan. Iya, Ya kan? Terus habis itu ajakannya bersyukur, ya. Nah, iya, kalau sekarang Natal kan sudah dekat.
ya. Kalau di dalam Katolik hari Minggu ini Minggu Advent ketiga, Minggu penantian ketiga, itu Minggu sukacita, ya, Gaudete, sukacita. Jadi kita diajak untuk semakin bersukacita karena Tuhan sudah dekat. Tuhan akan datang, yaitu dalam Natal, ya. Jadi bersukacita. Jadi kita nggak boleh sedih-sedih lagi, ya. Tadi seperti Lofi, ya, karakter Lofi itu yang ditampilkan oleh Rino, itu kehadiran kita harus membawa sukacita selalu, ya. Oke, terima kasih, ya. Franciscus Bellatrix, itu profilnya apa coba? Hah? Kamu gimana tuh? Itu itu hewan anjing, Sister. Anjing laut, Yes, itu ya. Itu anjing laut ya. Bukan, itu anjing yang biasa dibuat peliharaan, Sister, tapi emang nggak punya telinga. Anjing apa nggak punya telinga? Nggak tahu, Sister. Saya nyari di Google. Terus kenapa kamu suka itu? Hah? Bagus aja, Sister. Bagus. Kok kamu Bagus. bisa merasa bagus? Yang menarik bagimu apa? Ya, bisa menghargai ciptaan Tuhan walaupun tidak sempurna, Sister. Oh, walaupun tidak punya tidak punya kuping, Tidak punya begitu. telinga. Iya, Sister. Tidak punya kuping, tapi kalau kamu amati dari mata, hidung, dan mulut, itu memancarkan apa? Jadi saya ingin membawa kamu senang, ya. Kalau sudah senang, coba kamu amatin, kamu renungkan, ya toh? Tuhan berpesan apa, ya? Jadi itu mulutnya kan sedikit terbuka, ya. Terus di sekitar mulut agak pink-pink, ya, pink-pink. Matanya itu kalau kamu amati kan begitu polos, ya, polos atau jadi seolah-olah sikap penyerahan, ya, sikap percaya diri, ya. Tadi apalagi kamu katakan senang, sepertinya dia tetap bahagia meski tidak punya kuping, ya tak? Iya, Sister. Nah, itu mengajak saya apa, ya tak? Meskipun seringkali saya merasa saya itu kurang ini, kurang itu, saya mungkin mudah marah, saya begini, saya begitu, itu kekurangan kelemahan kita, ya. Tetapi Tuhan kira-kira tetap menyayangi kita enggak? Iya, Sister. Nah, jadi Tuhan pasti mengasihi kita selalu. Bagaimanapun adanya kita, ya, itu kita boleh percaya, ya. Tuhan pasti selalu mendampingi, menyertai, menyayangi kita. Bagaimanapun adanya kita saat ini, ya, sehingga kita boleh percaya dan diajak Tuhan untuk bersukacita, bergembira, apalagi Natal sudah dekat. Itu kita mengenang kedatangan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun lebih yang lalu. Dia datang karena Allah yang mengasihi kita dan ingin merangkul kita kembali, atau sejarah keselamatan itu. Ya? Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Sister. Ini Antasena. Antasena, coba kamu lihatkan profilmu, Antasena. Ibu, selamat pagi, Bu. Oh, itu di mana itu? Lagi ngopi, ya? Ini di daerah Solo. Solo, lagi ngopi. Sudah lama? Iya. Atau baru saja? Iya, mungkin sekitar 1 tahun. Oh, sebelum pandemi? Atau sudah pandemi? Kamu sudah pakai masker pandemi. Itu? Sudah pakai masker. Nah,
Kamu senang toh dengan foto itu? Iya, senang sekali. Senangnya di mana? Mungkin apa ya, tatapannya itu, Bu. Tatapan dirimu. Iya. Kamu pikir tatapanmu kenapa itu? Hah? Ini nggak lurus gitu loh, Suster. Maksudnya fokus Fokus. ke satu tujuan gitu. Tapi agak redup juga ya. Iya. Ya toh? Hah? Iya. Redup juga, percaya diri ya. Iya. Tapi fokus semakin menyambut ya, mempersiapkan diri untuk menyambut Natal ya, sukacita ya. Oke. Terima kasih ya. Yes, Suster. Christine arsitektur. Christine. Ya, Suster. Ya, ini profil kamu senang pasti karena kamu pasang di profil, ya toh? Ya, Suster. Boleh cerita sedikit ya, Suster? Ya, itu justru ya, silakan cerita ya. Jadi itu fotonya di kos dulu waktu di Surabaya, Suster. Jadi itu nggak kepikiran sih sebenarnya awalnya mau foto kayak gitu. Jadi itu backgroundnya itu pakai spray, Suster. Terus difotoin sama teman saya pakai kamera digital. Terus jadi hasil fotonya seperti itu. Jadi menurut saya untuk mendapatkan hasil foto yang bagus itu nggak harus memakai barang-barang yang bagus, harus pergi ke mana yang tempatnya bagus begitu, Suster. Jadi memanfaatkan barang-barang yang sebenarnya yang ada, sederhana. Ya, yang ada, ya, Suster, begitu. Nah, sikap kamu yang sedikit miring, pandang ke bawah, ya kan? Tangan di telinga, ya. Itu kamu punya maksud apa itu? Just for fun atau apa? Mungkin mencerminkan diri saya yang sedikit pemalu, Suster, jadi agak begitu madep ke bawah. Ya, tetapi bagus juga toh? Iya, bagus, Suster. Kadang-kadang kamu sedikit pemalu terus merasa rendah diri, begitu? Iya, begitu, Suster. Nah, dari hasil foto itu, apakah mengajak kamu nggak usah rendah diri, apa adanya begini bagus kok, gitu? Iya, betul, Suster. Ya, jadi itu pesan yang baik ya. Jadi bagaimanapun adanya kita itu luar biasa karena itu semua adalah rahmat Tuhan ya. Jadi selalu merasa diri luar biasa ya. Jangan rendah diri ya, luar biasa dan bersikaplah seperti Lofi membawa kegembiraan. Ya, itu ya. Baik, Suster. Makasih. Terus siapa lagi ya? Mana ya? Maria Ayu Mustika. Maria Ayu Mustika. Profilnya juga. Ya, Suster. Kamu sedang bersandar di mana tuh? Ya, Suster. Itu kamu bersandar atau apa itu? Bersandar toh? Iya, Suster. Itu di belakang lemari, Suster. Bersandar di apa itu? Belakang lemari, Suster. Oh, terus minta difoto supaya kelihatan sedikit manja-manja begitu. Iya, Suster, supaya apa? aslinya itu agak bagus dikit. Bagusnya yang jadi ingin mengungkapkan dirimu yang sedikit manja, begitu? Ya, Suster. Manja. Tidak juga, Suster. Sekarang gini ya, kalau manja, biasanya kita manja pada siapa? Manja pada orang tua, Suster. Orang tua atau orang yang saya merasa aman, saya merasa
dikasihi, saya merasa disayangi. Betul nggak? Iya. Ya tahu, bisa orang tua, bisa pacar, tapi juga misalnya manja, saya merasa aman, aman di dekat Tuhan, begitu kan? Ya tahu. Jadi aman di dekat Tuhan karena saya percaya Tuhan mengasihi saya. Jadi saya boleh manja, tidak takut kalau nanti disalahkan atau ditegur atau malah mungkin dipukul atau gimana. Tetapi kalau sikap manja ini kan nanti orang yang menyayangi kita itu akan makin merangkul kita, bukan begitu? Hah? Ya. Jadi kita boleh manja di hadapan Tuhan. Kita bisa manja di hadapan Tuhan kalau kita sungguh dekat atau percaya atau sungguh meyakini akan Tuhan mengasihi saya bagaimanapun saya. Ya, itu pesan. Ya, siapa lagi yang ada profilnya? Saya cari dulu yang ada profilnya. Ronaldus, itu profilnya apa? Ronaldus Kurniawan. Oh, kamu di mana itu? Hah? Sinyal kamu tidak bagus. Itu foto saya sendiri, Suster. Ya, di mana itu kamu? Di daerah Flores, Suster. Flores mana? Di Flores Barat, di Labuan Bajo. Sudah sampai Labuan Bajo? Kayaknya belum itu. Di jalan ya? Ya, di jalan. Kebetulan mau sana. Rumah kamu di mana? Di pinggirannya sih, Suster, di pelosok-pelosoknya, bukan di kota Labuan Bajo. Di perjalanan, sepanjang perjalanan antara antara Ruteng ke Labuan Bajo kah? Ya toh? Atau jalan kampung atau jalan protokol? Di jalan, ya, Suster, di jalan Flores, di antara Canangan Labuan Bajo. Pas perjalanan kamu minta difoto gitu ya? Dan kamu senang dengan foto itu karena istirahat. Senang dengan foto itu karena apa? Kamu kan sedikit santai, berdiri satu kaki menyilang, ya toh? Iya, Suster. Itu kamu senang dengan sikap atau karakter apa dari dirimu? Ya, sebenarnya ini foto yang biasa aja, Suster, nggak ada istimewa-istimewanya. Tapi yang biasa kalau kamu coba lihat, coba kamu renungkan, ya toh? Justru kadang-kadang yang kita tidak mengira sesuatu, ya, tapi apa yang terjadi itu kalau kamu sungguh renungkan, ada pesan di situ, ya. Iya, Suster. Kira-kira apa? Ketika sepintas saya suruh kamu lihat, itu apa? Kalau menurut saya sih nggak ada istimewanya, Suster, karena ya foto yang biasa aja. Tidak. Yang biasa itu bisa luar biasa. Ya toh? Jadi kamu berdiri waktu itu kira-kira kan hatimu santai, senang gitu kan? Betul nggak? Ya, toh? Maka seperti kan berdirinya santai, ya kan? Berdirinya santai, terus aku pengen foto di situ, ada pemandangan dan kesederhanaan, tetapi juga nature, ya, alam yang bagus. Kalau kamu merasa bagus, kira-kira mensyukuri alam itu tidak? Sangat mensyukuri, Suster. Kebetulan pada saat itu pemandangannya juga cukup bagus dalam perjalanan. Dalam perjalanan bagus itu kira-kira semakin mendekatkan kamu dengan Tuhan tidak?
Ya, Kalau waktu itu menurut nggak saya kepikir. semakin mendekatkan kepada Tuhan gimana ya? Senang ya, senang Iya, bersyukur. Mungkin saat itu belum kepikir Tuhan, ya toh? iya, Belum Ustaz. belum kepikir Tuhan. Tapi coba kalau kamu renungkan kembali, ya kadang-kadang kita tidak sengaja, tapi hanya perasaan aku senang dengan foto itu, ya kan? Sampai Iya, saya masukkan ke profil itu pasti ada maksud. Aku senang karena itu menunjukkan diriku yang bagaimana, ya kan paling tidak aku mau santai tapi juga apa mensyukuri, ya kan? iya, Jadi Ustaz. nggak Betul, usah. betul. Nah itu kan kalau kamu gali-gali coba Tuhan pasti ada pesan di situ, ya. Mungkin kamu sebelumnya, woi terlalu gimana? Sudah, saya ini santai gitu, ya kan? Ya, coba Betul. kamu gali kembali, pasti banyak hal, ya, pasti banyak hal, ya. Jadi coba gali. Nah, itu saya harapkan dari yang sepertinya biasa-biasa, hanya just for fun, ya kan? Tetapi ada kesempatan saya lihat itu semoga semakin membina kita, ya, mengembangkan kita, ya. Bisa saya jangan begitu, Tuhan pasti maunya tidak begitu, atau bisa meneguhkan saya kalau di saat saya nggak mood begitu, santai seperti itu supaya mood kembali gitu toh. Nah itu maksud saya, ya. Iya, Ustaz. Oke, terima kasih. Sekarang yang tidak ada profil, ya. Siapa mau omong? Yolanda? Iya, Suster. Ya, gimana Yolanda? Pengalaman kamu belajar agama sampai sekarang? Ini kan kita kesempatan ketemu terakhir, ya, Zoom Iya, terakhir. Suster. Kamu kira-kira ada insight atau ada manfaat tidak? Ada, Suster. Kan biasanya di agama itu kan kita suka sharing-sharing gitu kan, Suster, tentang materi perkembangan buat diri kita sendiri. Nah, dari situ kan saya bisa tahu saya bisa tahu gimana sih pandangan orang-orang kalau semisal mereka gini. Jadi dengan sharing-sharing itu bisa nambah untuk saya sendiri pengalaman, terus pengertian tentang segala materi itu menurut cara pandang mereka masing-masing. Dan memperluas, ya. Iya, Suster. Yang saya harapkan adalah semakin menguatkan iman saya. Itu penting, ya. Semakin menguatkan dan semakin setelah kuat iman kita membawa kesaksian, perutusan. Perutusan kita apa? Mewartakan kegembiraan. Iya. Ya. Itu inti iman kita, mewartakan kegembiraan. Ya, tadi bagus seperti Lofi, ya. Tadi Roni mengungkapkannya, ya. Oke. Yes. Ansgarius Fareri. Gimana Ansgarius? Ya, Suster, selamat pagi. Pagi. Ya. Kamu dari teknik sipil, ya, kalau nggak salah. Betul? Iya, Bu. Ya, Bu. Bagaimana dengan mata kuliah yang kamu ikuti? Ini kan mau UAS sudah, ya kan? Kira-kira aduh, berat, kewalahan, atau gimana? Baik, Bu. Ringan. Sangat ringan. Kamu bisa mengikuti, ya? Iya, Bu. Nah, terus untuk mata kuliah agama ini, apakah banyak memberi membantu kamu enggak? Iya, Bu. Jadi saya memang tidak bermaksud mata kuliah agama yang susah-susah harus hafal ini, jawab itu, ya. Kita Iya, Bu.
kita santai, tapi intinya kita semakin menyadari panggilan kita, ya, iman kita pengikut Kristus, ya, itu. Apalagi sekarang sudah mendekati Natal, ya, Minggu Sukacita, ya, meskipun minggu depan ujian, tetap sukacita, ya, harapan saya begitu, ya. Ya, Bu. Oke, Arsenia, sudah belum? Belum ya, Arsenia. Arsenia. Gimana Arsenia? Arsenia. Iya, Suster. Kamu bisa cerita pengalaman ikut kuliah agama selama ini? Seru sih, Suster. Seru, Suster. Seru? Apa? Iya. Soalnya kan seperti yang udah teman-teman lain bilang, banyak sharing ya, Suster, di pelajaran agama ini. Membantu juga untuk saya begitu, Suster. Membantunya di mana? Berani omong ya? Iya. Maksudnya, banyak pengalaman orang lain yang saya tahu begitu, Suster. Jadi bukan misalnya ada satu masalah gitu kan, Suster. Tidak hanya masalah kita aja yang kita tahu. Cuma kita bisa membandingkan bahwa ternyata orang lain juga punya masalah begitu, Suster. Masalah sebetulnya adalah kesempatan, bukan? Masalah adalah kesempatan. Saya bisa mengilustrasikan seperti ini. Kalau kamu naik tangga, ya, naik tangga, harus berani satu kaki lepas dari lantai, betul nggak? Betul, Suster. Untuk naik, toh, ya toh. Nah, berarti harus berani berdiri di hanya satu kaki. Berarti agak sedikit tidak aman, agak sedikit masalah, betul nggak? Ya, jadi kalau ada masalah, kamu bisa membayangkan, oh, aku lagi mau naik, gitu kan? Iya. Nanti habis itu, ya, jadi naik itu satu kaki, misalnya kaki kiri tetap di lantai, kaki kanan kamu angkat, itu tidak stabil, ya, masalah. Terus kamu letakkan di atas, di lantai, tetapi kalau kamu berhenti di situ nggak jadi naik. Harus berani lagi melepaskan kaki kiri. Betul nggak? Betul. Nah, jadi kalau ada masalah, kamu bayangkan seperti itu. Nah, oh, ini lagi kaki kananku atau kiriku. Jadi saya masih di bawah lagi mau mancat ke atas, atau saya sudah mancat, berani melepas yang lampau yang di bawah itu untuk ke atas. Ya, kalau kamu tidak berani melepas yang lampau, tidak akan jadi, tidak sampai ke tangga berikutnya. Ya, dan kamu tidak akan berhenti di situ saja, ya kan? Nanti lagi. Jadi masalah memang tidak pernah berakhir. Kalau kita mau naik tangga terus, ya, kecuali kita sudah berhenti, ya, itu baru tidak ada masalah. Tapi kalau kamu berhenti di situ, ya sudah sampai di situ saja, ya. Itu mungkin bisa kita perhatikan bersama. Jadi saat menghadapi masalah, diam sejenak, ya, diam sejenak, coba renungkan. Kamu bayangkan, saya lagi melepaskan kaki kanan untuk naik atau melepaskan kaki kiri untuk sampai di atas. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang siapa lagi? Timothy ya. Timothy belum ya? Timothy Revian. Oh iya, Suster. Selamat pagi, Suster. Pagi. Kamu bagaimana? Mau omong apa, Timothy? Ya, mungkin pengalaman mengikuti matkul agama ini, Suster. Gimana? Ya, kita diajar untuk bikin strategi hidup. Ada yang contohnya yang kemarin strategi jadi mahasiswa di masa COVID.
Ya, terus yang berkesan juga itu Apa? Saya dapat sharing dari teman-teman, suster. Sharing dari teman-teman. Ya, di situ pelajaran apa? Bahwa kita relasi dengan teman itu penting, ya. Berbagi pengalaman itu penting, ya. Berbagi pengalaman itu sama saja saya bersaksi, betul nggak? Yeah. Apapun apa yang kita alami, kita berani berbagi itu bersaksi, ya, bersaksi dan dari situ Tuhan hadir, ya. Kamu akan mengalami kehadiran Tuhan. Tapi kalau diam sendiri kira-kira gimana? Ya putek sendiri begitu toh, ya? Iya. Ya. Jadi berbagi itu perlu sekali, ya, perlu sekali. Jangan takut berbagi dalam segala hal, ya. Oke, siapa lagi? Brian Dwi Riswanto. Brian. Gimana Brian? Kamu mau omong apa tentang pengalaman? Pertama untuk kuliah agama ini menurut saya sangat menarik, Sus. Kenapa? Karena di kuliah agama ini kita belajar dengan berbagai banyak media. Yang pertama kita menggunakan Zoom, kita menggunakan YouTube, kita juga menggunakan Google Classroom yang jarang kita temui di dosen-dosen lain. Selain itu kita juga senang karena saya juga senang karena saya bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Yang bisa saya ambil dari kata senangnya itu segala sesuatu kayak yang tugas yang suster berikan itu kalau saya lakukan dengan senang hati itu tidak ada rasa beban, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir dan sebagainya. Tapi maksud saya bukan menakut-nakuti, ya. Jadi masalah tugas yang belum lengkap silahkan melengkapi. Tidak ada salah, tidak ada benar. Jawab apa adanya, ya. Tapi saya harapkan Anda melengkapi karena saya menilai berdasarkan apa yang masuk, ya. Jadi kalau nggak ada ya nilainya 0, istilah saya begitu, ya. Rugi toh, ya. Jawabnya nggak susah-susah kok, ya. Jadi jawab saja sebisanya, tapi supaya ada, ya. Jadi semua itu saya menilainya dari situ, nggak mungkin dari yang lain, ya. Jadi tugas-tugas dan juga sering pertemuan kan saya rekam, ya. Tetapi saya tidak menuntut untuk kamu harus selalu hadir Zoom. Ya, ada kesibukan lain. Tetapi kan ada tugas di Google Classroom. Nah, di situ kamu harus mengisi. Kalau nggak ngisi nilainya 0. Udah, begitu aja. Ya, nanti nilainya ya dari situ. Ya, sayang toh. Kalau lengkap akan pasti ya kurang-kurang 1, 2 ya masih tetap A begitu ya. Oke, terima kasih Brian. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi ya? Brian, terus ini sudah, Maria sudah. Siapa lagi ya? Oh, ini ada Nikolaus Andi Agung. Hah? Iya, Suster. Selamat pagi, Suster. Pagi. Kamu dari apa? Teknik sipil ya? Manajemen, Suster. Oh, ekonomi manajemen. Oke. Bagaimana pengalamanmu? Menurut saya di mata kuliah agama ini enak, Suster, karena ada banyak kelonggaran waktu juga. Di tugasnya juga selisih seminggu ada waktu buat mengerjakan juga, Suster. Terus di tugas-tugasnya juga jadi tahu hal-hal, mengingat lagi hal-hal yang kita alami, gitu, Suster. Terus jadi sadar tentang bersyukur di masa pandemi ini masih bisa bertahan dan diberikan kesehatan, Suster.
Ya, ya. Jadi tugas-tugas saya tidak maksud membebani ya. Kuliah agama harusnya menyenangkan dan semakin memberi semangat untuk mata kuliah lain yang susah, gitu ya. Ya, jadi tugas tidak berat-berat. Tulis yang kamu bisa, apa adanya, yang muncul, ya, begitu. Ya, oke, terima kasih. Sekarang Maria Fetrisina. Maria Fetrisina. Maria Fetrisina ada? Atau Tabita? Tabita? Tabita sering hadir. Iya. Gimana Tabita? Buat perkuliahan sama ini ya, Bu. Senang ya, kamu sering menyanyi. Iya, Bu. Biasanya kan jarang kan kayak ada tugas tuh kayak video melanjutkan mengcover kan, Bu. Cover lagu. Tapi itu suatu tanda bahwa semakin menyemangati, begitukah? Iya, Bu. Karena sering juga sih suka menyanyi juga sih. Nanti pertemuan kita tutup, kamu menyanyi ya? Sama kita nanti nyanyi apa nanti kita putuskan, ya. Ini yang masih belum Ronaldus Kurniawan. Ronaldus. Kan udah tadi sudah. Oh, tadi sudah, betul. Ya. Iya. Terus apa lagi yang belum ya? Yang belum. Kayaknya sudah semua ya. Sudah semua. Nah, kalau sudah semua kita tutup ya, kita nyanyi. Nyanyi apa enaknya? Siapa usul? Yang gampang, yang kita bisa hafal semua. Nyanyi apa ya? Amazing Grace kah? Amazing Grace, begitu? Hah? Atau nyanyi apa, Tabita? Ini saya beneran nyanyi, Bu. Apa? Ini beneran saya nyanyi. Ya, boleh. Nanti yang lain bisa ikut, ya. Kita tutup doanya adalah menyanyi, ya. Begitu. Silahkan, Tabita. Oke. Ini lagunya karena ini kan bulan Desember kan, Bu. Jadi ini kan temanya Natal gitu. Ya udah sekaligus kita tentang Natal ya, Bu. Ya, betul. Ya. Yuk. Bener ya, Bu. Lagunya judulnya apa, Tabita? Judul lagunya Karena Kita. Mana kamu belum buka? Yang buka Maria. Ya. Ya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah, namun tak menyadari seorang baiklah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun takut anugerah yang besar dari Bapa yang rela
waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapat jalan kehidupan, tak kalah ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Pujinya karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Udah Bu, terima kasih. Terima kasih Tabita ya. Suara Tabita mengakhiri perjumpaan kita dalam perkuliahan agama Kristen Katolik ya. Tetapi bukan berarti setelah kuliah selesai sudah semuanya terus kita tidak berelasi lagi, tidak ya. Saya tetap terbuka kalau kamu mau menghubungi, kontak atau mau sharing atau bagaimana, itu senantiasa terbuka ya. Terima kasih untuk kesempatan kehadiran Anda semua, sehingga mau tidak mau saya mengajar agama bukan berarti saya memberikan, tapi saya juga belajar ya. Kita saling belajar, kita saling meneguhkan, kita saling menguatkan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati selalu ya. Saya tutup. Amin. Ya.